Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardi Putra Pradana akan menimbulkan alat untuk tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Parameter PLTS Berbanding Udara dengan aplikasi Telegram berbasis .mcu ESP8266. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan komponen apa saja yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan power supply atau catur daya dengan baterai everyday 9 volt DC yang akan di step down kan atau diturunkan tegangannya menjadi 5 volt DC. Nah, di sini power supply ini untuk menyuplai tegangan input pada node MCU. Ya, ini ada sensor INA219 yang digunakan untuk mengukur arus, tegangan DC, dan daya. INA219 ini memiliki kemampuan mengukur arus hingga 3,2 ampere dan tegangan DC hingga 26 volt DC. Nah, selanjutnya ini ada sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur suhu dan juga bisa digunakan untuk mengukur kelembapan. Tapi di sini saya gunakan untuk mengukur suhu pada PLTS. Ya, sensor DHT11 ini memiliki persentase kelembapan relatif 20 hingga 90% RH dan nilai suhu dalam derajat Celcius 0 hingga 30 derajat Celcius. Nah, di sini saya menggunakan microcontroller Rode MCU ESP8266 untuk sebagai pengendali sensor INA219 dan sensor DHT11 dan juga LCD. Nah, kelebihan dari Node MCU ini dapat terhubung dengan WiFi karena di sini memiliki modul ESP8266 WiFi. Nah, yang terakhir ini adalah LCD OLED, digunakan untuk sebagai komunikasi interface antara pengguna dengan microcontroller. Di sini saya akan menimbulkan alat saya, bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, kita akan hidupkan saklar on pada alat sistem monitoring. Nah, di sini pada LCD OLED akan muncul teks monitoring PLTS connecting. Nah, karena di sini belum terhubung dengan internet, maka dia akan mencari WiFi atau internet, koneksi internet. Nah, akan saya koneksikan pada HP atau hotspot HP. Nah, di sini hotspot saya sudah terhubung. Nah, di sini akan mencari ini sudah terhubung atau terkonek untuk hasil sensor, nilai sensor yang telah terdeteksi. Di sini ditampilkan pada LCD OLED. Nah, ini yang untuk sensor INA219 belum saya hubungkan. Hanya sensor DHT11 yang telah mengukur berapa suhu saat ini. Nah, di sini pada Telegram, ketika sensor kurang dari target yang telah ditentukan atau nilai yang telah ditentukan kurang dari nilai yang telah ditentukan, maka di sini akan mengirimkan notifikasi pada aplikasi Telegram.
Nah, untuk suhu saya set 30 derajat Celcius. Di sini 28 derajat Celcius. Untuk tegangan saya set ketika kurang dari 0 dia akan memberikan notifikasi pada Telegram, dan juga arusnya juga 0 akan memberikan notifikasi pada Telegram. Nah, di sini ini arus monitoring PLTS arus 0 mA. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengukur dengan menggunakan sensor INA219. Ini belum terhubung. Di sini nilainya masih 0 tegangannya, arus dan juga dayanya. Nah, yang pertama ini untuk saya akan hubungkan. Nah, ini adalah ground dari INA219. Ini saya akan hubungkan ke ground baterai dan ground beban. Nah, selanjutnya ini adalah kabel VIN. Kabel VIN ini VIN plus. Saya akan hubungkan ke baterai. Nah, selanjutnya kabel yang hitam ini adalah kabel, yaitu VIN main dari INA219 yang saya akan hubungkan ke resistor pada resistor beban. Ya. Kita akan lihat pada tampilan ThinkSpeak-nya. Karena di sini di ThinkSpeak ada delay-nya. Nah, ini sudah muncul. Di ThinkSpeak ada delay-nya sekitar 30 detik untuk pengiriman delay-nya. Nah, ini. Nah, ini suhu saat ini 27 derajat Celcius. Terus untuk ini adalah tegangan 1,92 yang turun tegangannya jadi 1,76. Nah, di sini ada dayanya menjadi 0,04 jadi 0,03. Selanjutnya di sini ada arusnya dari 19,1 menjadi 17,6. Ya, selanjutnya untuk memonitoring menggunakan aplikasi Telegram, kita juga bisa memonitoring suhu, arus, tegangan, dan dayanya. Nah, kita klik aplikasi Telegramnya. Di sini monitoring PLTS. Nah, yang kita ketikkan di sini cek semua. Nah, di sini kita mengirimkan perintah cek semua. Nah, kita tunggu Nah, memang ada delay-nya untuk perintah cek semua. Nah, muncul di sini. Nah, suhu 20 derajat Celcius, tegangan 0,97, arus 9,50 mA, dan dayanya 0,1 watt. Nah, di sini juga sama.
Nah, untuk server ThinkSpeak ini juga dapat menyimpan rekapan data yang dihasilkan oleh sensor. Nah, kita dapat mengambil atau mengunduh data yang telah disimpan di server ThinkSpeak. Nah, ini data import atau export. Nah, klik, selanjutnya kita ekspor. Nah, di sini time zone, waktunya secara real time pada waktu Indonesia Barat, mengacu pada Jakarta. Nah, kita download. Nah, di sini sudah terdownload. Nah, kita open. Nah, ini formatnya berbentuk CSV format. Kita besarkan. Nah, ini ada data yang kemarin juga tersimpan juga di sini. Nah, kita lihat data rekapan terakhir. Nah, ini untuk data rekapan terakhir pada 29 Mei jam 5.51 waktu Indonesia Barat. Nah, ini merupakan hasil entry-nya, hasil entry selama kemarin, yang kemarin juga. Nah, ini untuk nilai suhunya, suhu terakhir, dan ini tegangan terakhirnya. Terus ini adalah arus, dan ini nilai dayanya. Nah, ini dari rekapannya semua. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.